Ketujuh pelabuhan itu meliputi Pelabuhan Ajibata dan Balige di Kabupaten Toba. Sosok Luhut Binsar Panjaitan beberapa pekan lalu menyita perhatian publik kala ia menerima telepon saat Presiden Jokowi tengah berpidato. Sontak saja aksi viralnya tersebut menjadi bahan kritikan dan sindiran dari warganet. Tak sedikit yang mengatakan jika aksi Luhut itu tidak pantas dilakukan saat Presiden tengah berpidato. Terlepas dari situ, mungkin kebanyakan dari kalian sudah mengetahui sosok Luhut Binsar Panjaitan ini. Ia merupakan salah satu Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Dari Jenderal TNI AD hingga kini menjadi seorang menteri. Berikut ini adalah fakta sosok Luhut Binsar Panjaitan. Awal karir. Luhut Binsar Panjaitan mengawali karir sebagai pendiri dan komandan pertama Detasmen 81 Anti Teroris Kopassus tahun 1981. Kemudian di tahun 1989, Luhut Binsar menjadi asisten operasi Asops Kopassus. Tak berhenti sampai di situ, karir Luhut Binsar terus berlanjut, di mana di tahun 1995, Luhut Binsar kemudian menjadi Komandan Korem 081 di Rotsahajaya Madiun. Lalu menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Pusenif TNI AD dan menjadi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI AD. Kodiklat hingga pada tahun 1999. Sementara untuk karir politiknya, Luhut bergabung dengan Partai Golkar sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan mendampingi Akbar Tanjung, pimpinan Abu Rizal Bakri. Dan pada Pilpres 2014, Luhut mengundurkan diri dari Golkar karena mendukung Capres Jokowi. Sementara Golkar mendukung pasangan Prabowo Hatta kala itu. Terpilihnya Jokowi, Luhut lalu diangkat sebagai orang pertama kali yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia untuk periode 2014 sampai 2019. Ia juga menjadi orang penting di lingkaran Istana Presiden. Jadi gak heran jika sosok Luhut diberi julukan sebagai Menteri Segala Urusan. Pendidikan. Pria kelahiran 28 Desember 1947 ini pernah menempuh pendidikan di SMA 1 Penabur Bandung. Di sini pula Luhut menjadi salah satu pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI. Organisasi ini merupakan himpunan pelajar dan mahasiswa menentang Orde Lama dan PKI. Lulus SMA, Luhut kemudian masuk Akademi Militer Akmil Angkatan Darat dan mendapat predikat lulusan terbaik sehingga mendapatkan penghargaan Adi Makayasa. Tak berhenti sampai di situ, Luhut juga diketahui juga pernah menempuh pendidikan di National Defense University, Fort McNair, USA dan mengambil gelar Master of Public Administration pada tahun 1991. Luhut juga pernah mengenyam pendidikan di Washington University. Terakhir, Luhut menempuh pendidikan di National Resilience Institute of the Republic of Indonesia pada tahun 1981. Kasus viral. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, beberapa waktu lalu aksi Luhut Binsar yang menerima telepon saat Presiden Joko Widodo berpidato viral. Kejadian ini berawal saat Jokowi melakukan kunjungan kerja sekaligus meresmikan kawasan Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada 2 Februari lalu. Saat itu pula Jokowi didampingi sejumlah menterinya termasuk Luhut Binsar. Dan di saat Jokowi tengah berpidato, terlihat pula Luhut Binsar yang sedang menerima telepon sambil berdiri bersama jajaran menteri lainnya di belakang Jokowi. Sontak saja aksinya itu menjadi viral di media sosial. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi menyebut jika saat itu Luhut tengah menerima telepon dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi menyampaikan kepada Luhut mengenai update kondisi kasus COVID-19 di Indonesia yang cukup signifikan. Adapun laporan yang diterima Luhut yaitu soal pembelajaran tatap muka dan evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali. Jody Mahardi juga mengatakan jika Luhut melakukan hal tersebut agar segera dilaporkan kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah mitigasi yang cepat.
Kalau tanggapan kalian gimana nih guys? Komen di bawah ya. Keluarga. Luhut Binsar Panjaitan merupakan anak sulung dari pasangan Bonar Panjaitan dan Siti Frida Naiborho. Luhut Binsar memiliki saudara bernama Doris Panjaitan dan Nurmala Kartini Syahrir, di mana salah satu saudaranya yaitu Nurmala Kartini Syahrir merupakan seorang doktor di bidang antropologi. Ia juga merupakan mantan Ketua Umum Partai Perjuangan Indonesia Baru, serta menjadi Duta Besar Republik Indonesia di 3 negara. Nurmala Kartini Syahrir juga menjabat sebagai Komisaris Independen untuk Siloam Hospitals dan sebagai pembina untuk Yayasan Dr. Syahrir. Mengenai hubungan asmaranya, Luhut memiliki seorang istri bernama Devi Simatupang. Hubungan rumah tangga Luhut dan istri juga sudah berlangsung hingga 50 tahun lamanya. Wah, langgeng banget kan? Nah, dari pernikahan mereka, Luhut Binsar dan Devi Simatupang dikaruniai 4 orang anak bernama Paulus Panjaitan, Paulina Panjaitan, Kerina Basaria, dan David Panjaitan. Di mana keempat anak Luhut Binsar ini memiliki karir yang begitu cemerlang. Seperti misalnya sang putra yang bernama Paulus Panjaitan. Ia merupakan seorang perwira menengah TNI AD yang berdinas di Satuan Komando Pasukan Khusus Grup 3 Kopassus. Paulina Panjaitan yang merupakan istri dari Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kerina Basaria yang merupakan pendiri PT Toba Tenun Sejahtera. Dan David Panjaitan yang merupakan seorang lulusan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug atau STPI. Karir sekarang. Seperti yang sudah diketahui, jika saat ini Luhut Binsar merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, periode 2019-2024. Selain menjabat sebagai menteri, Luhut saat ini juga diberi tugas tambahan oleh Jokowi untuk menangani beberapa isu penting yang terjadi di tanah air. Seperti saat ia dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN. Pada awal penanganan pandemi, Jokowi membentuk satuan kerja yang dikenal dengan nama KPCPEN. Tak hanya sebagai wakil komite, pria yang juga dijuluki dengan sebutan Lord ini juga sempat ditunjuk sebagai Koordinator PPKM Jawa Bali. Tidak hanya itu, Luhut juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Dana Prioritas Nasional. Kemudian Jokowi juga menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Kekayaan. Menjadi seorang menteri, tentu kekayaan Luhut Binsar memiliki nilai yang cukup tinggi. Dikutip dari idxchannel.com, Luhut tercatat memiliki harta kekayaan senilai 748.188.108.997 rupiah. Dan pada rentang Desember 2019 hingga Desember 2020, harta Luhut Binsar mengalami kenaikan sebanyak 67.747.603.287 rupiah. Dengan kekayaan yang fantastis, bukan hal yang tak mungkin jika Menko satu ini punya koleksi kendaraan yang memiliki harga yang cukup mehong. Seperti diantaranya yaitu sebuah Lexus LS 406080 tahun 2016 seharga 1,5 miliar rupiah. Isuzu Panther Le Mans 25 tahun 2006 senilai 60 juta rupiah. Dua sepeda motor seharga 7,45 juta rupiah dan 17,647 juta rupiah. Hingga sebuah Toyota Alphard 3,5 K80 tahun 2016 senilai 900 juta rupiah. Selain itu, Luhut juga tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Sehingga total harta tidak bergerak milik Luhut mencapai 244.019.517.000 rupiah. Wow. Nah, semoga informasi tadi bisa bermanfaat ya. Thank you, Update Lovers.